yang akan membahas pertama materi kita, yaitu fungsi non-linier. Sebagian dari kalian pasti sudah tahu bukan apa itu fungsi non-linier? Jadi, fungsi non-linier adalah fungsi yang grafiknya tidak berbentuk garis lurus dan hubungan antara variabelnya tidak berbentuk proporsional atau tidak mengikuti pola tetap, yang artinya perubahan pada variabel bebas X tidak menyebabkan perubahan yang sama terhadap variabel terikat Y. Kita lanjut ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 dengan rumus fx ditambah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Lalu bentuk koordinat kartesiusnya yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dan bentuk relasi fungsinya yaitu f dibagi x yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dan ini adalah keterangannya. Ini adalah salah satu gambar fungsi kuadrat, dan dimana sebelah kiri aku itu adalah gambar fungsi kuadrat yang terbuka ke atas atau positif A lebih besar daripada 0. Sedangkan sebelah kanan itu adalah gambar fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah atau negatif A lebih kecil daripada 0. Lalu fungsi kuadrat itu memiliki 4 bentuk. Yang pertama adalah parabola, yang kedua hiperbola, yang ketiga lingkaran, dan yang keempat elips. Yang akan saya bahas di sini adalah bentuk parabolanya. Bentuk parabola fungsi kuadrat ditentukan dari nilai koefisien A. Dalam bentuk umum, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yaitu jika A lebih besar daripada 0, maka kurva parabola akan membuka ke atas atau A positif. Namun, jika A lebih kecil daripada 0, maka kurva parabolanya akan membuka ke bawah atau A negatif. Baiklah, di materi nilai determinan ini kita akan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai D inilah yang akan menunjukkan kita gambar grafik kuadratnya. Jika D lebih besar daripada 0, maka ia akan memotong 2 titik sumbu X. Dan jika D sama dengan 0, maka ia hanya akan memotong 1 titik sumbu X. Jika D lebih kecil daripada 0, dia tidak akan memotong titik sumbu X sama sekali. Tanda A juga penting, karena jika A lebih besar daripada 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Dan jika A lebih kecil daripada 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Nah, di sini jika A lebih besar daripada 0 dan D lebih besar daripada 0, maka grafik parabolanya akan terbuka ke atas dan akan memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Nah, jika D sama dengan 0 dan A lebih besar daripada 0, maka grafik parabolanya akan terbuka ke atas dan akan menyentuh sumbu X di 2 titik yang sangat berdekatan. Jika D lebih kecil daripada 0 dan A lebih besar daripada 0, maka grafik parabolanya akan terbuka ke atas dan tidak akan memotong ataupun menyentuh sumbu X sama sekali. Nah, di sini jika D lebih besar daripada 0 dan A lebih kecil daripada 0, maka grafik parabolanya akan terbuka ke bawah dan dia akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Nah, di sini diketahui jika D sama dengan 0 dan A lebih kecil daripada 0, maka grafik parabolanya akan terbuka ke bawah dan punya 1 titik temu pada sumbu X. Pada bagian ini diketahui bahwa D lebih kecil daripada 0 dan A lebih kecil daripada 0, maka grafik parabolanya akan menghadap ke bawah dan seluruh posisinya akan ada di bawah sumbu X. Dan karena D-nya negatif, maka grafiknya nggak bakalan menyentuh atau memotong titik sumbu X sama sekali. Nah, ayo kita mencoba.
Tentukan bentuk kurva dari fungsi kuadrat yang A, Y sama dengan X kuadrat tambah X min 3. Yang B, Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X min 3. Penyelesaiannya: A, Y sama dengan X kuadrat tambah X min 3. Karena A-nya lebih besar daripada 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Dan yang B, Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X kurang 3. Karena A-nya lebih kecil daripada 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, kita sudah tahu kan teman-teman, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, setiap pengganti X yang memenuhi persamaan dinamakan penyelesaian atau akar persamaan. Untuk mencari titik akar-akar persamaan tersebut, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, cara pemfaktoran, dan yang kedua dengan cara rumus ABC. Nah, dengan cara pemfaktoran itu kita ubah. Kuncinya adalah jika kita jumlahkan hasilnya adalah B, dan jika kita kalikan hasilnya adalah A dikali C. Setelah itu kita pasangkan buka kurung X dikurang X1 tutup kurung X dikurang X2. Rumusnya adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, setelah itu kita pisahkan plus dan minusnya. Itulah X1 dan X2-nya. Titik potong sumbu Y. Nah, untuk mencarinya, titik potong fungsi kuadrat ditentukan atau dilihat oleh nilai konstanta C pada persamaan kuadrat tersebut. Selanjutnya, kita mencari titik ekstrim atau yang dikenal dengan titik puncak pada grafik parabola. Untuk menghitungnya, kita dapat melihat persamaannya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk mencari titik ekstrim X itu XP sama dengan min B per 2A. Untuk mencari titik ekstrim Y, kita mencarinya dengan YP sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per min 4A. Contoh soal. Dari persamaan Y sama dengan min 5X kuadrat ditambah 30X dikurang 35, gambarlah grafik persamaan fungsi tersebut. Untuk menggambar grafik fungsi persamaan tersebut, kita harus tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Lihat, pada persamaan fungsi tersebut, A-nya sama dengan min 5, B-nya sama dengan 30, dan C-nya sama dengan min 35. Kita masukkan lagi pada rumus ABC yang tadi. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Masukkan 30 plus minus akar 30 kuadrat dikurang 4 dikali min 5 dikali min 35 per 2 dikali min 5. Nah, dapat nih hasil akhirnya, yaitu 30 plus minus 10 akar 2 per 10. Selanjutnya kita cari X1 nya berapa dan X2 nya berapa. X1 sama dengan 30 kurang 10 akar 2 per 10, hasilnya 1,586. Nah, X2 30 ditambah 10 akar 2 per 10 sama dengan 4,414. Nah, selanjutnya kita cari titik ekstrim X-nya berapa sih? Titik ekstrim X-nya kita menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A sama dengan min 30 dikali 2 dikali min 5 sama dengan 3. Untuk mencari titik ekstrim Y, kita menggunakan rumus YP sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per min 4 dikali A sama dengan hasil akhirnya yaitu 10. Selanjutnya kita cari titik potong. Dari persamaan fungsi tersebut, kita mencari titik potong Y itu kita misalkan
X sama dengan 0. Kita rubah X menjadi 0. Hasil akhirnya yaitu min 35. Nah, gambar di samping adalah contoh dari persamaan grafik fungsi kuadrat yang kita telah cari tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode faktorisasi. Untuk menentukan akar-akar kuadrat dari fungsi kuadrat dapat dilakukan dengan cara berikut. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jika a sama dengan 1, maka dapat diselesaikan seperti sebagai berikut. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk dapat mencari akarnya, kita bisa misalkan bahwa jika p tambah q dapat menghasilkan nilai b, dan p kali q dapat menghasilkan nilai c, di mana p dan q adalah bilangan real. Maka, kita mendapatkan akar-akar persamaannya yaitu x tambah p kali x tambah q sama dengan 0. Tentukan karakteristik dan titik potong dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 7x tambah 10. Soal tersebut dapat kita selesaikan dengan cara memperoleh nilai a, b, dan c-nya terlebih dahulu. Berdasarkan fungsi tersebut, kita memperoleh nilai a sama dengan 1, b sama dengan 7, dan c sama dengan 10. Setelah itu, sekarang kita akan mencari titik potong y, di mana x-nya sama dengan 0. Sekarang, kita dapat memasukkan angka 0 ke fungsi yang tadi. Fungsi f0 sama dengan 0 kuadrat tambah 7 kali 0 tambah 10. Jadi, hasil yang kita dapat adalah y sama dengan 10. Setelah itu, sekarang kita akan mencari akar dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 7x tambah 10. Sesuai dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai metode faktorisasi, maka kita akan mendapatkan bahwa jika 5 tambah 2 atau p tambah q akan menghasilkan 7 atau b, dan jika 5 kali 2 atau p kali q akan menghasilkan 10 atau nilai c. Sehingga titik potong sumbu x dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 7x tambah 10 adalah x tambah 5 kali x tambah 2 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan nilai x-nya yaitu x sama dengan min 5 dan x sama dengan min 2. Jadi, titik potongnya adalah x sama dengan min 5 dan x sama dengan min 2. Sekarang, kita akan menentukan karakteristik grafik kuadrat dengan nilai determinan, di mana rumus determinan adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Sesuai dengan rumus determinan, kita akan memasukkan nilai A, B, dan C-nya sesuai dengan fungsi yang tadi. Maka hasil determinannya adalah 9. Jika determinan atau D lebih besar dari 0, maka mempunyai dua akar real yang berbeda. Dalam bentuk grafik, akan memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Setelah itu, sekarang kita akan mencari titik ekstrim x dan y. Untuk mencari titik ekstrim x, kita dapat menggunakan rumus min b per 2a. Hasil titik ekstrim x adalah min 3,5. Untuk mencari titik ekstrim y, kita dapat menggunakan rumus b kuadrat kurang 4 kali a kali c per min 4 kali a. Hasilnya adalah min 2,25. Setelahnya, kita dapat menggambarkan grafik sesuai dengan hasil dari soal yang kita kerjakan, di mana D lebih besar dari 0, serta A lebih besar dari 0, dan grafiknya terbuka ke atas.